Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah Sayyid Sabiq pada pembahasan tentang sholat duha. Tapi sebelum masuk ke sholat duha, saya tadi baca itu cadangan imam 1, cadangan imam 2, cadangan imam 3. Nah ini bener, nggak salah, bener. Jadi memang Nabi berpesan ketika menjelang berjamaah itu, kata beliau, hendaklah yang di belakang saya adalah orang yang utama di antara kalian. Maksudnya orang-orang yang siap kalau sewaktu-waktu imam batal, siap menggantikan imam sebagai imam, gitu maksudnya. Maka di beberapa masjid yang kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu biasanya, dan sudah jadi ketetapan ya, bahwa yang di belakang imam itu bahkan biasanya 3 penghafal Quran sebagai pengawal imam utama. Yang tadi kalau sewaktu-waktu imam batal, maka yang di belakang itu siap menggantikan, dan kalau imam lupa itu ada yang mengingatkan. Nah, kalau ada kaplingnya begini kan jelas. Jadi yang di belakang imam harus orang-orang yang kalau sewaktu-waktu imam batal adalah orang yang sanggup menggantikan imam itu. Dan kalau sewaktu-waktu imam lupa, dia bisa mengingatkan. Tentu kalau hafal, kalau nggak hafal ya. Yang penting yang pokok itu bisa menggantikan imam itu. Sehingga nanti di belakang imam bukan orang-orang yang kalau imam batal
malah bingung yang gantikan siapa. Jadi ini betul, ini nggak salah ini. Baik, kita masuk di pembahasan tentang sholat duha. Sholat duha. Duha itu waktu di mana, ini secara bahasa sependek yang saya pahami, duha itu adalah waktu di mana matahari terbit dan sinarnya belum menyengat. Itu duha. Jadi waktu duha itu artinya waktu di mana matahari terbit dan sinarnya belum menyengat. Itu waktu duha. Aslinya itu gitu. Jadi ya idealnya duha itu kita kerjakan di waktu di mana sinar matahari belum menyengat. Itu idealnya. Berarti jam 10 ke bawah. Kalau ukuran terbit kan setelah matahari setinggi penggalah. Itu baru kita mengerjakan sholat. Kalau sekarang kira-kira ya jam 6 lah bisa sekarang. Kan sekarang syuruk itu jam 5.40 berapa? Jam 5.40 itu 5.27 itu. Pinten? Oh, 5.55. Oh, semakin siang berarti ya. Iya, tambah 15 menit ya saya itu. Ya, betul. Itu baru itu udah tambah itu. Oh, sudah nggih pun. Berarti ya itu waktu duha awal itu. 5.56 itu waktu duha awal. Itu sampai, kalau waktunya aslinya ya, sebelum waktu istiwa. Sebelum waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu di mana matahari persis di tengah. Itu tergelincir dikit zuhur sudah. Tergelincir ke arah barat dikit sudah zuhur. Maka kalau zuhur sekarang jam 12 atau berapa? Maka berarti waktu istiwa itu kira-kira jam 12 kurang 5 menit lah kira-kira. Jadi waktu duha itu panjang sekali aslinya. Cuman idealnya kapan dikerjakan sholat duha itu yaitu tadi pada waktu matahari terbit dan sinarnya belum menyengat. Biasanya jam 10 ke bawah itu. Kalau jam 10 ke atas mulai menyengat itu biasanya. Biasanya gitu. Tapi masih boleh sholat duha, enggak apa-apa. Itu seperti itu. Dan sebenarnya tidak ada penjelasan bahwa semakin siang semakin lebih utama, enggak. Sependek yang saya pahami ya. Walaupun saya pernah mendengar penjelasan itu, tapi yang saya ngaji tapi ya. Itu saya termasuk yang ikut pendapat bahwa tidak ada penjelasan bahwa semakin siang itu semakin utama mboten. Karena justru di awal waktu itu justru ada penamaan yang double-double, ya salat isyraq, ya salat awabin, ya salat duha nilainya itu. Nilainya malah semakin double-double. Itu seperti itu. Keutamaan sholat duha. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan keutamaan sholat duha. Kami akan menyebutkan beberapa di antaranya. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi semua persendian yang ada dalam tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Maka setiap tasbih itu sedekah. Sedekah itu enggak melulu uang gitu maksudnya ya. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap hamdalah itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap bacaan la ilaha illallah itu juga shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir itu juga shadaqah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Memerintahkan orang agar berbuat baik itu juga shadaqah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Mencegah orang dari kemungkaran itu juga shadaqah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani, dan mencukupi dari semua itu 2 rakaat. Yarka'uhuma, yang ia ruku' di dalam 2 rakaat itu minad duha, di waktu duha. Jadi ini hadisnya riwayat Muslim. Jadi sedekah itu dalam Islam tidak hanya melulu materi maksudnya ya. Kita membaca tasbih itu sudah bernilai sedekah.
Kaitannya sedekah dengan tasbih itu bagaimana Ustadz? Orang itu kalau bertasbih, aroma wangi tasbih itu mendatangkan malaikat rahmat. Karena malaikat rahmat mencium aroma amal soleh. Malaikat rahmat ya. Maka ketika malaikat rahmat mendatangi dan mendekati orang yang bertasbih itu, sekelilingnya rahmat turun seiring dengan malaikat rahmat yang turun. Maka sekelilingnya itu kena imbas kebaikan dari orang yang ahli dzikir ini. Maka nilai sedekahnya itu di situ. Ini kita ngaji nih, ikan-ikan di lautan tidak hanya malaikat, ikan-ikan di lautan memintakan ampun untuk kita insyaallah. Semoga Allah terima ngaji kita ini, amin insyaallah. Kata para ulama, kenapa ikan-ikan kok memintakan ampun untuk kita? Karena perbuatan ngaji kita ini mendatangkan rahmat, menolak adab, sehingga ikan-ikan itu berterima kasih kepada kita. Maka mereka mendoakan kita. Maka ketika kita taklim begini, kita bertasbih, kita berzikir, itu rahmat Allah turun. Yang rahmat itu tidak hanya mengenai kita, tapi mengenai sekitar kita. Jadi keberkahan tuh merembet ke sekitar gitu. Maka disitulah letak sedekahnya orang yang ahli zikir dengan zikir tasbih misalnya. Yang kedua, wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap orang yang berucap hamdalah, alhamdulillah, itu juga sedekah. Karena kalau orang itu bersyukur, nikmat ditambah. Nikmat ditambah itu nanti yang mendapatkan nikmat tidak hanya orang yang diberi tambah nikmat itu saja, sekitarnya pun akan merasakan nikmat barokahnya alhamdulillah itu. Demikian juga nanti wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap bacaan la ilaha illallah itu punya nilai sedekah. Dan setiap takbir Allahu Akbar itu juga bernilai sedekah. Wa amrum bil ma'ruf sedekah. Mengajak orang dalam kebaikan itu juga bernilai sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Mencegah orang dari kemungkaran itu juga sedekah. Dan mencukupi semua itu hanya dengan sholat 2 rakaat di waktu duha. Jadi dengan kalau sholat duha 2 rakaat saja itu sudah mencukupi sedekah sebanyak ruas anggota tubuh kita. Jadi kalau kita sholat duha 2 rakaat itu mencukupi sedekah sebanyak ruas di dalam anggota tubuh kita. Makanya nanti ada beberapa riwayat ya, tapi nggak semuanya dicantumkan di sini sih. Kalau kita sedekah, kalau kita sholat duha 2 rakaat itu kan setara dengan sedekah sebanyak ruas di tubuh kita. Kalau kita tambah 2 rakaat lagi 4 rakaat itu menarik rizki, jalbu rizki, menarik rizki. Jadi kalau 2 sebenarnya belum menarik rizki, belum. Tapi itu baru setara dengan sedekah sebanyak ruas di dalam tubuh kita. Kalau ingin punya daya tarik rizki itu tambah 2 rakaat lagi 4 sebenarnya. Jadi minimal itu 4 kalau ingin menarik rizki, jalbu rizki. Tapi itu sekali lagi sholat duhanya tetap harus karena Allah ya. Bahwa kemudian kita berharap dilancarkan rizkinya, tidak ada masalah. Toh kita berharapnya kepada Allah. Dan bukankah Allah menyuruh kita agar minta tolong kepadanya dengan sholat kan? Dengan sabar dan sholat. Nah, di antara sholat yang bisa kita kerjakan ya sholat duha itu, termasuk berkaitan dengan ketika kita minta tolong masalah rizki dalam hal ini. Lanjut. Ahmad dan Abi Dawud berkata dari Buraidah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani, di dalam tubuh manusia itu, di dalam diri manusia itu ada situna wa salasimi'a mafsilin, ada 360 persendian. Alaihi ayyatasaddaqu an kulli mafsilin minha sadaqah. Manusia tadi harus bersedekah untuk setiap ruas tubuhnya itu 1 sedekah. Setiap 1 ruas 1 sedekah. Qalu, sahabat bertanya, faman yutiqu dzalika ya Rasulullah?
Maka siapakah orang yang sanggup sedekah sebanyak ruas yang jumlahnya 360 itu ya Rasulullah? Qala Nabi menjawab, an-nukhamatu fil masjidi yadfinuha awisyai'u yunahihi 'anit tariqi fa ilam yaqdir faraqatad duha tujzi'u anhu, kata Nabi. Ya, bentuk sedekah itu banyak macamnya, di antaranya yang kayak ini, di antaranya kata Nabi, memendam ludah atau membersihkan kotoran yang ada di dalam masjid itu merupakan sedekah, dan menyingkirkan aral dari jalanan juga merupakan sedekah. Jika ia tidak dapat melakukannya, maka ia cukup mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Ya memang kalau mau sedekah sebanyak 360 kali kita nggak sanggup, tapi kita bisa mengerjakan menggantikan dengan sholat duha 2 rakaat itu sebagai ganti dari sedekah yang aneka macam, sebanding dengan sedekah sebanyak jumlah ruas di dalam tubuh kita itu yang 360 itu. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, kedua hadis itu menerangkan betapa besar keutamaan sholat duha dan mempertegas disyariatkannya sholat duha. Jadi hadis-hadis tadi itu menerangkan betapa besar keutamaan sholat duha dan mempertegas disyariatkannya sholat duha. Kedua hadis itu menjelaskan bahwa 2 rakaat sholat duha sama dengan 360 kali sedekah. Sholat duha amat perlu dikerjakan secara konsisten. Loh Ustaz, kan tidak wajib, masa setiap hari? Begini ya, ketika Nabi kita Muhammad SAW masih hidup, di tengah-tengah para sahabat maksud saya, maka saat itu Nabi memang pernah dengan sengaja meninggalkan sholat duha karena khawatir dianggap wajib. Tapi begitu Nabi sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, para sahabat menyatakan hukum sholat duha itu sudah final, yaitu sunnah, tidak wajib. Berarti andaikan kita kerjakan tiap hari tidak ada masalah. Kenapa? Karena hukumnya sudah final, yaitu sunnah dan tidak wajib. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi kalau kita kerjakan duha tiap hari tidak ada masalah. Walaupun Nabi pernah dengan sengaja meninggalkannya supaya tidak diwajibkan. Nah, sekarang hukumnya sudah final, kita kerjakan tiap hari tidak ada masalah. Itu seperti itu. Kedua hadis itu juga menjelaskan disyariatkannya memperbanyak bacaan tasbih, tahmid dan tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Biasanya kalau ada satu lagi takbir tadi ya. Itu kalau digabung bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi dibolak-balik tidak ada masalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis itu juga menjelaskan disyariatkan yang memperbanyak amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang dalam kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Sebenarnya gini ya, di balik amar ma'ruf itu ada nahi mungkar sekaligus sebenarnya. Di balik amar ma'ruf itu ada nahi mungkar sekaligus sebenarnya. Contoh, ini pengajian ini ya. Pengurus DKM ngajak orang ngaji ke masjid, amar ma'ruf. Ini secara bersamaan nahi mungkar juga. Apa nahi mungkarnya? Maaf, secara bersamaan sekarang kita bisa nggak berbuat yang nggak benar sekarang ini? Bisa nggak? Bisa, tapi kita milih berbuat benar. Sekarang ini kan bisa kita berbuat yang nggak benar, kan bisa kita berbuat yang nggak benar. Sebagaimana di luar sana banyak orang yang berbuat nggak benar. Maka ketika kita memilih baik, itu tanpa kita sadari kita sudah memilih untuk meninggalkan yang buruk gitu loh. Itu kajian usul fikihnya gitu. Maka di balik amar ma'ruf itu ada nahi mungkar. Contoh gini deh, contoh. Kita tadi sholat fardu, sholat isya. Begitu kita sholat isya, itu kita dapat 2 pahala. Pertama pahala sholat, yang kedua pahala meninggalkan tidak sholat. Pahala meninggalkan tidak sholat. Dengan kita memilih sholat, berarti kita memilih untuk meninggalkan tidak sholat gitu loh. Paham nggak?
tidak sholat fardu itu dosa besar. Sholat fardu itu pahalanya besar. Maka orang yang sholat fardu itu dapat 2 pahala paling tidak itu. Pahala sholat itu sendiri. Yang kedua pahala meninggalkan tidak sholat. Contoh yang lain nikah. Orang ketika menikah dia dapat 2 pahala. Pahala menikah. Yang kedua pahala meninggalkan zina. Karena dengan cara dia menikah berarti dia memilih meninggalkan perbuatan zina. Ngoten loh. Paham nggih? Ketika kita memakan yang halal, kita dapat 2 pahala. Ini minimalnya 2, itu minimalnya itu. Pertama, mentaati perintah Allah makan yang halal dan thayyib. Yang kedua berarti kita meninggalkan makan yang haram. Ngoten lho. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi ketika kita milih taat, berarti secara bersamaan kita memilih untuk meninggalkan maksiat. Maka di dalam amar ma'ruf itu sepaket dengan nahi mungkar sebenarnya. Kenapa saya sampaikan ini? Pernah ada ustadz itu ngomong gini. Saya nggak tahu ustadznya siapa ya, karena yang nanya jamaah. Dia nanya gini ke saya, Ustadz, ada seorang ustadz bilang masjid kita ini hanya amar ma'ruf dong, nggak ada nahi mungkarnya. Dia bilang gitu. Masjid kita ini hanya amar ma'ruf, nggak ada nahi mungkarnya. Maka saya jawab, mungkin maksud ustadz itu nahi mungkar yang maksud adalah turun ke jalan untuk mencegah orang dari berjudi, dari melacur, dari diskotik, mungkin itu maksudnya. Kalau itu memang masjid tidak melakukan, tapi catat baik-baik. Dengan Anda mengajak orang berjamaah di masjid, itu Anda sudah nahi mungkar. Apa? Mencegah orang dari meninggalkan sholat. Dengan Anda mengadakan pengajian, berarti Anda mencegah orang kemungkinan untuk berbuat yang nggak benar dengan di waktu yang sama itu. Karena ada kemungkinan di luar sana itu ada. Jadi mengajak orang dalam ketaatan itu berarti mencegah orang dari berbuat maksiat. Jadi jangan salah, kajian-kajian seperti ini ada nilai amar ma'rufnya sekaligus nahi mungkarnya. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu diantaranya. Pun lanjut. Hadis itu juga menjelaskan disyariatkan yang memperbanyak amar ma'ruf nahi mungkar, membersihkan kotoran, menyingkirkan aral yang melintang di jalanan dan memperbanyak amal ketaatan yang lain. Jadi kalau termasuk sedekah yang luar biasa adalah diantaranya apa tadi, menyingkirkan membersihkan kotoran di masjid terutama atau dimanapun sebenarnya secara umum, termasuk menyingkirkan aral yang melintang. Dalam kalau di hadis contohkan duri. Kalau dalam konteks kekitaan misalnya yang dicontohkan apa? Polisi tidur. Kalau jenengan RT, jenengan RW, kalau ada polisi tidur dibuat selandai mungkin. Ya, kalau yang curam-curam dipapras. Bukan tidak boleh, silahkan, tapi dibuat selandai mungkin. Biar orang nggak mesuh pas lewat itu. Terutama orang yang hamil. Sampai pernah katanya ada orang yang keguguran gara-gara polisi tidur. Saya punya jamaah kalau nggak salah itu orang SMS di Jakarta Selatan sana. Pas nganter undangan apa namanya, pernikahannya itu, kena polisi tidur jatuh sampai nggak sadarkan diri, nggak tahu jadi nikah apa nggak itu. Jadi ya diantaranya itu. Makanya kalau jenengan RT, jenengan RW, kalau di lingkungan jenengan ada polisi tidur, buat selandai mungkin. Saya paham itu maksudnya supaya orang nggak ngebut, supaya aman lingkungan, tapi buat selandai mungkin. Nah, karena kalau itu masih curam, takutnya nanti bikin orang keluar laknatnya itu. Kalau sampai keluar laknatnya, ngerinya kita kena laknatnya orang yang merasa terdolimi dengan polisi tidur yang curam itu. Jadi buat yang selandai mungkin, atau garis kejut atau apalah gitu. Itu termasuk sedekah ya. Terus kemudian semua itu dilakukan untuk menggugurkan sedekah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang setiap hari. Berikutnya Nawas ibn Sam'an meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hadits qudsi ini, Ibnu Adam, wahai anak Adam, la ta'jizan an arba'i raka'atin fi awalin nahar. La ta'jizan, janganlah engkau meninggalkan 4 rakaat
di awal pagi hari, di awal siang atau di pagi hari. Akfika akhirahu, maka aku tidak menuntutmu untuk mengerjakan 4 rakaat. Maksudnya ini enggak enggak diwajibkan ini. Ini terjemahannya kok gitu. Oh salah ini. Ini terjemahannya menurut saya salah terjemahan ini. Salah ini. Yang betul gini, terjemahan insyaallah yang betul gini. Ibna Adam, wahai anak Adam, la ta'jizan, janganlah engkau lemah an arba'i rakaatin, dari mengerjakan 4 rakaat. Maksudnya jangan tinggalkan 4 rakaat fi awalin nahar, di awal siang, yaitu pagi ya berarti ya. Akfika akhirahu, maka aku akan cukupkan untukmu di akhir hari itu. Jadi kalau duha dikerjakan, sehari itu akan cukupi oleh Allah, gitu loh maksudnya itu. Tapi 4 rakaat ya. Saya ulang, kalau kita sholat duha 4 rakaat, Allah jamin sehari itu dicukupi kita. Tapi 4 rakaat. Berapa? 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Terus mohon sama Allah. Nah, itu insya Allah orang yang sholat duha 4 rakaat di awal hari, sehari itu dicukupi oleh Allah. Sehari itu dicukupi oleh Allah. Akfika akhirahu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tabarani, para perawi yang terdapat di dalam sanadnya adalah para perawi yang thiqah, terpercaya. Juga diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi, Abu Dawud, oleh Ahmad At-Tirmidzi. Ini koma itu. Karena Imam At-Tirmidzi itu seingat saya julukannya Abu Isa At-Tirmidzi. Kemudian Abu Dawud, An-Nasa'i dan Nu'aim Al-Qadfani dengan sanad jayyid, baik. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Di atas hasan, di bawah sahih. Ada yang mengatakan sama dengan sahih, ada yang mengatakan sama dengan hasan. Yang betul di atas hasan, di bawah sahih, itu jayyid itu. Lafaz At-Tirmidzi adalah diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam, kerjakanlah 4 rakaat di pagi hari, aku tidak menuntutmu lagi di sore hari. Ini terjemahannya saya kurang setuju. Yang betul adalah aku akan cukupi engkau di akhir hari itu atau di sore hari itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, 4 rakaat di pagi hari, sehari itu akan dicukupi oleh Allah. Itu aja lah rumusnya. Kalau ada janji dari Nabi begini, yang yakin mengerjakannya. Jangan nggak yakin. Kalau nggak yakin percuma nanti. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, itu kata di Imrite itu gitu. Kalau nggak yakin nggak ada manfaatnya, harus yakin. Kita nggak usah ngomong amalan ya. Dr. Zaidul Akbar itu pernah cerita, kenapa orang kalau mengkonsumsi herbal itu kadang kurang ngefek. Kalau kata beliau di antaranya karena kurang yakin itu. Kalau yakin itu ada dampak pada ngefeknya itu dengan izin Allah itu. Harus yakin, apalagi amalan harus yakin. Kalau nggak yakin, nggak ngefek. Harus yakin. Karena wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau nggak yakin nggak bermanfaat. Makanya harus apa? Yakin. Tapi tetap nih, niat sholat duhanya harus karena Allah, itu yang dasar. Bahwa setelah itu kita bawa proposal memang kerjaan kita itu. Ya, sholatnya tetap karena Allah. Bahwa kita bawa proposal, nah, itu biasa kerjaan kita itu. Dan Allah suka karena kita berharap kepadanya. Daripada kita datang kepada selain Allah, maka Allah lebih suka kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita datang kepada selainnya, Allah cemburu malah. Justru yang betul memang datang kepada Allah berharap rezeki itu. Allahu Akbar. Ada beberapa bos itu memberlakukan bagi karyawannya untuk sholat duha. Jadi absensinya dengan sholat duha. Jadi sholat duha terus absen. Gitu. Ada beberapa bos itu yang begitu. Ya bersyukurlah pada Allah kalau bosnya ngerti gitu. Jadi masuk pagi itu langsung masuk musola, diabsen sama bosnya. Absennya sambil sholat duha.
Allahu Akbar. Nabi itu sependek yang saya baca, insya Allah sini nanti ada. Nabi itu lebih suka sholat duha itu 4, 6, 8. Kalau tadi malam beliau tidak sholat malam, dikompensasi duha 12 rakaat. Tapi yang sering beliau kerjakan itu yang saya baca tadi ya, 4, 6, 8. 4, 6, 8. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan itu mendapatkan banyak ghanimah, harta rampasan, dan dapat segera kembali pulang. Kaum muslimin membicarakan tentang perang mereka yang begitu cepat selesai, banyaknya harta rampasan yang mereka peroleh, dan pulangnya mereka yang begitu cepat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bukanlah adulukum, yang betul ala adulukum itu kurang alifnya itu. Jadi ala adulukum ala aqrabi minkum, ala aqraba minhum maghzan wa aktsara ghanimatan wa ausyaka raj'atan. Man tawaddu'a thumma ghada ilal masjidi li subhatid duha fa huwa aqrabu maghzan wa aktsaru ghanimatan wa ausyaku raj'atan. Maukah kalian, kata Nabi, au kama qal, aku tunjukkan akan orang yang perangnya paling cepat selesai, paling banyak harta rampasannya, dan paling cepat kembali pulang, yaitu orang lebih cepat dari yang diperaih oleh pasukan Nabi saat itu, yaitu orang yang berwudu dari rumah ya, wudunya dari rumah, kemudian berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat duha, adalah orang yang perangnya paling cepat selesai, paling banyak harta rampasannya, dan paling cepat kembali pulang. Kalau mau disimpelkan makna hadis ini apa? Kalau panjenengan termasuk saya ingin sholat duhanya memiliki daya tarik yang dahsyat terhadap rizki, maka mengerjakan sholat duhanya di masjid. Caranya wudhu dari rumah, dikerjakan sholat duhanya di masjid. 2 rakaat minimal, kalau mau jalbu rizki 4 rakaat berarti. Minimal 2. Kalau mau jalbu rizki 4. Biasanya saya kalau ngomong gini, orang bertanya, Ustadz, bukannya sebaiknya sholat sunnah itu dikerjakan di rumah? Betul, tidak salah. Terus, kecuali 4. Sholat gerhana itu sunnah berjamaah ya. Sholat istisqa minta hujan sunnah berjamaah. Sholat id itu sunnah berjamaah. Sholat qiyam Ramadan itu juga sunnah berjamaah. Duha enggak termasuk. Berarti iya, duha memang sebaiknya di rumah memang. Betul, tidak salah. Jadi duha sebaiknya di rumah. Cuman kalau ingin dapat fadilah yang ini, arahan hadisnya adalah dikerjakan di masjid. Gitu aja. Kalau tanya bukannya sebaiknya, iya betul, salat duha sebaiknya di rumah memang, enggak salah, betul itu. Cuman kalau mau dapat yang ini di masjid ngerjakannya. Ya udah gitu aja. Ini babnya fadilah, keutamaan. Itu diantaranya itu seperti itu. Ini hadisnya riwayat Al-Fathur Rabbani. Ini Ibnu Luhai memang dicatat ini. Tapi ada jalur lain jayyid sanadnya. Jadi dari jalur Ibnu Luhai'ah memang dicatat hadisnya itu. Tapi sebenarnya enggak, Ibnu Luhai'ah itu yang membela Ibnu Luhai'ah itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan Ibnu Luhai'ah itu hasanul hadis. Tapi memang banyak ulama yang melemahkan beliau. Tapi dan yang sependek yang saya baca dalam Mujma'uz Zawaid itu yang membela beliau itu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan Ibnu Luhai'ah itu hasanul hadis. Tapi ini ada jalur yang jayyid ini. Itu yang namanya walaupun hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Jadi andaikan pun ini hadisnya dhaif maknanya sahih.
Apalagi ini enggak, ini ternyata ada jalur dari jalur lain yang jayyid. Berarti hadis ini paling enggak jayyid. Jayyid itu apa? Di atas hasan, di bawah sahih. Hadis hasan saja bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih, apalagi hadis jayyid. Jadi ini termasuk hadis yang bisa diamalkan ini. Ya, hadisnya bisa diamalkan. Tadi riwayatnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang jayyid dari jalur riwayat Imam At-Tabarani. Dari jalur Imam At-Tabarani. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku agar aku selalu melaksanakan 3 hal. Ini pesan Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu ini perkara-perkara sunnah, bukan perkara wajib. Yaitu mengerjakan puasa selama 3 hari dalam sebulan. Bisa di Ayyamul Bid 15, 16, 17. Berapa? 14, 15? Oh, 13, 14, 15. Oh, okay. Oh, ketora Ustaz gak tahu puasa bid ya, maksudnya puasa bid. Karena saya termasuk yang berpegang pada 3 hari tiap bulan. Nah, jadi boleh nyebut Ayyamul Bid berarti berapa? 13, 14, 15. Sering orang nanya kemudian, ini yang sering nanya ke saya nih. Ustadz udah puasa 3 hari nih, hari ketiga besok hari Ahad ada kondangan Ustadz, gimana? Ya batalin aja, nggak usah puasa nggak apa-apa. Saran saya gini, tetap puasa. Ini sarannya, tetap puasa. Adapun kok jadi datang ke kondangan, batalkan, karena itu walimah. Nah, tapi kalau ternyata nggak jadi datang, kan tetap puasa terus gitu loh. Nah, itu, andai kan dibatalkan berarti nggak dapat 3 dong. Oh bisa kan, bisa kerjaan di hari ke-16-nya. Berarti bukan Ayyamul Bid, ya memang nggak bid lagi, tapi kan kita dapat 3 hari dalam sebulan puasa yang penting. Nah, saya itu terpengaruh oleh riwayat yang ini, yang penting 3 hari dalam sebulan, dan itu nggak harus di tanggal 13, 14, 15. Itu seperti itu. Terus kemudian mengerjakan 2 rakaat sholat duha dan mengerjakan sholat witir sebelum aku tidur. Ini pengertian hadisnya Bukhari ini ya. Pengertiannya mengerjakan sholat witir sebelum tidur itu bukan begini, bukan begini terus begitu dia sholat witir langsung tidur, nggak begitu, enggak. Jadi jenengan misalnya habis ba'da isya tadi mengerjakan witir, tidurnya nanti jam 2 tidak ada masalah. Karena Abu Hurairah ini kan kepalanya, pimpinannya Ahlu Suffah. Jadi orang-orang tunawisma, orang-orang miskin di masa Nabi itu ketuanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi uripe iku rada abot tenan lho. Iku lek gak salat duha sebelum tidur, kalau enggak salat malam sebelum tidur, ngerinya bablas salat malamnya itu. Maka Nabi ngajari beliau diwanti-wanti supaya salat di awal malam sebelum tidur itu, takutnya bablas itu. Itu sekelas Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti dinasihati yang sama mirip dengan beliau adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dinasihati yang sama. Mu'adz bin Jabal itu pekerja serabutan. Dia capek juga itu, makanya sebelum tidur suruh sholat witir sama Nabi. Kalau saya nggak salah, sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu juga. Ini pembantu rumah tangganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya itu, seingat saya. Kalau saya tidak salah ya, seingat saya itu. Nah, saya sering sampaikan di sini, sholat witir 1 rakaat itu kalau kita setelah ba'diyah isya. Kalau kita enggak ba'diyah isya dan hanya witir yang kita kerjakan minimal 3. Kalau kita enggak ba'diyah isya. Kalau kita udah ba'diyah isya, semalam sholat witir 1 aja cukup, enggak apa-apa. Karena ba'diyah isya itu dihitung sholat malam sudah. Kita bahas kemarin, begitu kita selesai sholat isya, sholat sunnah setelahnya itu dihitung sholat malam, termasuk ba'diyah isya.
Ngoten. Bisa dimengerti nggih? Itu di antaranya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Ketika beliau telah selesai mengerjakan sholat, beliau bersabda, ini sungguhnya aku sholat itu baru selesai sholat targhabatin wa rahbatin, sholat yang penuh dengan pengharapan dan kecemasan. Jadi harap-harap cemas. Sa'altu, aku meminta Rabbi kepada Tuhanku Allah Azza wa Jalla fiha, di dalam salat itu salasan 3 hal. Fa'atani, maka Allah memberikan kepadaku itsnaini, yang 2, dikabulkan yang 2. Dikabulkan yang 2, wa mana'ani wahidatan, dan Allah tidak mengabulkan yang 1. 2 dikabulkan, 1 ditolak. Yang pertama, sa'altuhu, aku minta kepada Allah alla yabtali alaihim ummati bisinina fafa'ala. Aku minta kepada Allah agar jangan sampai Allah menguji alaihim, atas mereka, yaitu ummati, umatku maksudnya, bisinina, dengan kemiskinan yang sangat atau kemiskinan yang membinasakan. Fafa'ala, maka Allah mengabulkan. Nabi mohon agar umatnya jangan sampai diuji dengan kemiskinan. Sinin itu tahun-tahun paceklik yang menyulitkan gitu loh, yang membinasakan. Maka Allah kabulkan. Saya mohon maaf nih, kalau sampai misalnya ada seseorang diuji dengan kemiskinan yang sangat sampai membinasakan, itu tolong dicek kembali. Ini muhasabah kita aja ya, dicek kembali status kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena harusnya, ini hadisnya sahih. Harusnya kalau dia betul-betul diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan diuji oleh Allah dengan kemiskinan yang sangat yang membinasakan. Yang harus dicek apa coba? Pertama, sholawatnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya pertama yang harus dicek. Yang kedua, ittiba'nya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama apa? Sholawat. Yang kedua, ittiba'nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dicek aja. Itu Ustaz, bagaimana dengan yang terjadi di Palestina, di Timur Tengah sana, bla 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 bla. Palestina itu kalau nggak ada pertolongan Allah, barangkali sudah selesai dari dulu. Jenengan kalau dipikir-pikir nih, berapa banyak sih penduduk Gaza itu? Hampir tiap hari loh genosida itu terjadi. Tapi sampai sekarang nggak habis-habis. Berapa sih jumlah penduduk Gaza itu loh, berapa? Itu sekali genosida berapa yang mati beritanya itu? Nyatanya masih eksis nggak masyarakat di situ? Itu kalau bukan karena pertolongan Allah ya apa ya, sudah habis barangkali. Mereka itu persenjataannya nomor 1 di dunia. Sementara Palestina itu hanya mengandalkan konvensional itu. Kalau menurut teori sehari selesai itu kalau menurut teori. Kalau bukan karena pertolongan Allah nggak bisa. Sampai detik ini kan mereka tidak sungguh-sungguh menguasai itu kan, menguasai Palestina kan tidak sungguh, walaupun menjajah tapi tidak sungguh-sungguh menguasai betul. Dan jangan salah, mereka itu ketakutannya luar biasa. Kalau udah perang darat itu ketakutannya luar biasa, sampai pakai pampers, sampai pakai popok mereka. Itu seperti itu. Dan satu hal yang patut kita catat dengan baik adalah, jenengan kalau lihat postingan penderitaan masyarakat Palestina yang nangis itu mereka nangis hanya hari itu saja karena keluarganya meninggal, atau besoknya sudah biasa lagi.
Karena bahkan mereka tidak takut mati. Saya pernah nonton berita, Eropa itu bahkan menawarkan mereka untuk ngungsi. Itu kalau di luar Palestina itu udah cari suaka politik udah pada ngungsi semua. Konflik di Yaman, konflik di Suriah itu hampir semuanya lari. Tapi masyarakat Palestina, Eropa bahkan menawarkan mereka ngungsi. Laki, perempuan, muslim, non muslimnya bahkan tidak ada yang mau ngungsi. Karena mereka nggak takut mati. Nggak takut mati itu apa kalau nggak? Dan beberapa kali diboikot jalur makan nggak bisa masuk dan izin Allah itu mereka tetap bisa makan dengan izin Allah. Mbuh yok apa carane? Mbuh yok apa carane? Kalau Allah berkehendak itu. Jadi kita ini ya begitulah. Gitu. Dan kalaupun ada yang meninggal sebagai syahid, itu memang luka bagi yang ditinggal, tapi kebahagiaan bagi yang meninggal. Jadi kematian itu musibah bagi yang ditinggal. Tapi bagi yang meninggal, yang syahid di jalan Allah pastinya dia lebih bahagia. Makanya seperti yang Anda lihat kan banyak syuhada yang meninggalnya apa? Senyum bahkan tertawa. Nggih. Allahu Akbar. Oh, lanjut. Wa sa'altuhu alla yadhharu 'alaihim aduwwuhum fa fa'ala, dan aku berharap kepada Allah agar jangan sampai mereka dikalahkan oleh musuh-musuhnya, maka Allah mengabulkan. Imam Suyuti menjelaskan bahwa kaum muslimin itu kalau perang kalau menang dapat rampasan perang, kalau mati syahid, dua-duanya menang kata Imam Suyuti. Jadi muslimin tidak bisa dikalahkan oleh musuhnya, tidak bisa. Kenapa? Karena kalau mereka menang dapat rampasan perang, kalau mati syahid, dua-duanya menang. Itu kata Imam Suyuti. Jenengan orang beriman, kita orang beriman ini insya Allah, kalau bisnis berhasil dapat untung, betul ya? Kalau ketipu, apa yang terjadi kalau ketipu? Apapun yang hilang dari seorang mukmin nilainya sedekah. Betul nggih? Yes. Jenengan berbuat baik, diapresiasi kebaikan Anda. Oke, tidak ada masalah, itu keberuntungan. Kalau bahasanya Nabi, itu bonus yang dipercepat. Jadi pujian orang kepada kita itu yang tentu kita ikhlas karena Allah ya. Pujian itu bonus saja kata Nabi. Tapi andaikan kita dicaci, dimaki, dizalimi misalnya, kita udah berbuat baik tapi masih dizalimi, apa yang terjadi? Doa kita mustajabah, dosa kita rontok. Tidak bisa mengalahkan seorang muslim, tidak bisa. Di semua pilihan, kalau bahasanya Nabi, di semua pilihan bagi seorang muslim itu menakjubkan kata Nabi. Diberi nikmat bersyukur, diberi musibah sabar. Dua-duanya menang, enggak ada kalahnya seorang mukmin itu. Enggak ada kalahnya. Bisa dimengerti ya? Nah, itulah pentingnya kita ini memiliki iman. Dan ini dikabulkan. Terus kemudian wasa'altu, dan aku mohon kepada Allah alla yalbisahum syi'a fa aba alayya. Aku mohon kepada Allah agar umatku jangan terpecah belah. Agar mereka jangan terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Tapi Allah tidak mengabulkan yang ini. Nabi ingin umatnya jadi satu saja. Tapi rupanya Allah tidak berkenan. Allah maunya kita ini berbeda. Makanya kata para ulama, perbedaan itu ditakdirkan. Walaupun bersaudara itu disyariatkan. Jadi berbeda itu ditakdirkan, tapi bersaudara itu disyariatkan. Makanya kita ini ditakdirkan berbeda. Enggak cuma kita, seluruhnya. Tidak hanya Islam ya, Yahudi berbeda, Nasrani berbeda, penyembah dewa-dewa juga ada perbedaan di dalamnya. Cuman kalau mau selamat dalam sikapi perbedaan itu, perintah Allah cuma satu di dalam surah Al-Maidah ayat 48 dan surah Al-Baqarah 148. Apa perintahnya?
fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan saling mencaci, memaki, menjatuhkan dan lain sebagainya. Tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan kalau mau selamat. Di hadis yang lain, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang selamat adalah orang yang sikap beragamanya seperti sikap beragamaku dan para sahabatku, kata Nabi. Artinya apa? Keberagamaannya, Qur'annya dipakai, hadisnya dipakai, perkataan para sahabat dan para ulama dipakai. Itu beragama yang benar. Itu mau Anda NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Khairat, Al-Wasiliyah, PUI, apa mana rek? Semacam-macam lah. Apa Masyumi, terus jenengan lah. Asal Qur'annya dipakai, hadisnya dipakai, perkataan para sahabat dan para ulama dipakai, aman. Kalau ada kelompok yang hanya pakai Quran tok, nggak mau pakai hadis, pasti salah sudah. Namanya ingkarus sunnah. Jangan ngaji sama orang model begini. Karena pasti salah sudah. Kenapa? Hanya pakai Quran tok, mereka melabeli diri mereka Quraniyun. Kalau kita melabeli mereka ingkarus sunnah. Atau Quran dipakai, hadis dipakai, tapi para sahabat Nabi dicela-cela. Jangan diikuti. Karena pasti sesat. Kenapa? Karena para sahabat Nabi adalah pintu gerbang ilmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang betul apa tadi? Qur'annya dipakai, hadisnya dipakai, perkataan para sahabat dan para ulama itu dipakai, didengarkan maksudnya. Merujuk pada ya apapun label Anda, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Al-Irsyad, mau Al-Wasiliyah, mau Al-Khairat dan yang lain-lain, insyaallah atau Perti, insyaallah di Padang Perti ya Pak Yusisal ya, di Padang ya. Nah, itu insyaallah jenengan semuanya kelompok yang selamat insyaallah. Ustadz, kan kata Nabi satu yang masuk surga yang selamat. Al-firqatun najiyah itu satu. Nanti cek syarah hadisnya ya. Sependek yang saya baca, kata surah hadis, kata para pensarah hadis, pendek yang saya pelajari, satu itu mayoritas. Jadi ahlu sunnah itu satu tapi mayoritas, bukan minoritas. Nanti dikaitkan dengan hadis Nabi. Hadisnya dari Ibnu Majah. Nabi bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Sesungguhnya umatku tidak mungkin sepakat dengan kesesatan. Maka kalau kalian melihat perbedaan di kalangan umatku, ikutilah kelompok mayoritas. Mayoritas yang dimaksud yang utama adalah mayoritas para sahabat Nabi. Jadi mayoritas para sahabat Nabi. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian secara umum mayoritas kaum muslimin yang keberagamaannya tadi menggunakan Quran, hadis dan perkataan para sahabat atau pengertiannya sahabat dan para ulama yang terpercaya. Terutama generasi terbaik umat ini, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in terutama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dikenal dengan istilah salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Monggo yang mau tanya, protes. Oke, monggo, Pak. Lebih sepuh siapa? Pak Sur apa jenengan? Iya, ngalah ya Pak Sur nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Hukumnya gimana sih kalau kita ada barang masjid udah nggak dipakai, kita jual, lalu kita masukin ke kas masjid buat udah nggak dipakai, misalnya kayak besi bawah, antena TV udah nggak dipakai, udah berfungsi, kita jual, kita masukin ke kas masjid. Baik. Kalau di dalam madhab Hanafi boleh. Jadi anggaplah ini barang milik umat ya, barang milik umat. Anggaplah ini barang wakaf misalnya gitu.
Sehingga kemudian daripada mangkrak nggak ada manfaat, maka ketua DKM atau pengurus atau siapapun yang punya kebijakan terkait benda itu boleh mengambil kebijakan menjualnya, tapi harus kembali kepada kemaslahatan masjid. Tidak ada masalah. Tapi kalau sekiranya bisa tidak dijual, tapi diserahkan ke masjid yang lain, itu lebih baik. Contoh gini misalnya, karpet. Kita mau ganti karpet yang baru nih. Karpet yang lama kita oper ke masjid yang lain. Itu lebih baik daripada dijual. Itu lebih baik daripada dijual. Misalnya lagi tadi contohnya TV, punya TV misalnya. Kita punya monitor baru, kita mau ganti dengan monitor yang baru yang lama, karena ini aset masjid, kita oper ke masjid yang lain yang membutuhkan. Itu lebih baik daripada dijual. Tapi tadi karena pertanyaan babnya mangkrak ya, karena mangkrak dijual tidak apa-apa dalam madhab Hanafi. Boleh. Kalau dalam madhab Syafi'i, benda wakaf itu sependek yang saya pelajari, wis mangkrak wis sampai habis berkalang tanah. Tapi tidak semua Syafi'iyah sepakat dengan pendapat itu, karena saya baca dalam Fathul Mu'in yang saya baca tapi ya, itu Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari itu beliau dalam kitab Fathul Mu'innya menyatakan boleh dijual juga. Beliau lebih condong ke mazhab Hanafi dalam hal ini. Boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Pak Sur, monggo Pak Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang soal istilahnya adalah seorang yang susah tapi dia mencuri untuk nafkah anaknya. Mencuri. Itu ada mental tadi juga berceritakan apa enggak? Ada baiknya apa enggak apa itu diponis istilahnya terbesar. Maksud saya tadi ngeten Pak, kalau sampai ada orang, ini muhasabah kita aja ya, kok diuji dengan kemiskinan yang sangat, tolong dicek kembali status yang bersangkutan atau status kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena harusnya Pak, kalau kita masih benar diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, harusnya kita nggak akan diuji oleh Allah dengan kemiskinan yang sangat Pak, harusnya. Maka kalau ada orang yang diuji dengan seperti itu, tolong dicek kembali. Yang pertama, sholawatnya untuk Nabi bagaimana dia? Rajin nggak sholawat untuk Nabi? Sambung sholawat untuk Nabi, rajin nggak dia? Satu. Yang kedua, bagaimana ittiba'nya kepada sunnah? Baik, saya akan menukik langsung ke contoh aja ya. Saya pernah pas bahas begini ini di masjid di Perumnas 3, bukan di sini, Perumnas 3. Saya pas di parkiran motor, ada orang mendekati saya. Dia ngomongnya Pak Sur, Ustadz, saya punya kawan saya itu sudah tobat Ustadz, bahkan sudah nyunnah. Sudah apa? Nyunnah. Berarti udah bener kan? Tapi begitu dia tobat dan nyunnah Ustadz, dia diuji oleh Allah dengan masalah ekonomi. Sampai jual rumah Ustadz, sampai jual rumah dia bilang gitu. Itu gimana ya Ustadz ya? Saya diam. Terus saya jawab gini, tadi Bapak bilang teman Bapak udah tobat dan sudah nyunnah ya? Iya. Berarti udah benar itu Pak. Secara zahir sudah benar itu. Cuman tolong dikoreksi kembali Pak. Barangkali nyunnahnya baru zahir, enggak batinnya. Maksudnya bagaimana Ustadz? Mohon maaf Pak, saya bilang gitu. Nanti dicek kembali hatinya. Apakah hatinya sudah ngikuti sunnah Nabi juga? Dengan tidak sombong misalnya. Karena di antara penyakitnya orang yang merasa nyunnah itu kadang nganggap orang yang nggak nyunnah menurut dia itu hina. Nah itu takabur itu Pak, membatalkan janji Allah untuk dia. Takabur itu bisa membatalkan janji Allah untuk dia. Udah kita bahas kemarin atau sebelum saya lupa di kitab ini. Semua janji Allah terkait dengan kemuliaan orang yang rajin sholat di masjid misalnya, itu menjadi batal kalau dia merendahkan hamba Allah yang lain. Nah, maka ditobati itu Pak, supaya dia betul-betul nyunnah lahir batin dengan tidak merendahkan orang lain. Bisa dimengerti nggih? Itu karena dia minta dimuhasabai, saya bantu muhasabah begitu. Ngeten Pak Sur. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih sami-sami.